Di balik gemerlap kasino dan gedung-gedung megah di Kamboja, ada kisah yang tak banyak diketahui. Kisah para warga negara Indonesia yang ikut menjadi bagian dari industri perjudian online. Menurut data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, jumlah WNI yang datang ke Kamboja mengalami lonjakan tajam. Tahun 2022, tercatat 75.653 orang. Setahun kemudian, angkanya hampir 2 kali lipat, 127.178 orang. Dan hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2024, sudah ada 81.490 WNI yang masuk ke negeri itu. Apa yang membuat angka ini melonjak? Banyak di antara mereka datang secara sukarela. Iming-iming gaji tinggi, tempat tinggal gratis, serta kesempatan bekerja di luar negeri menjadi magnet utama. Mereka bekerja sebagai operator judi online, customer service, hingga tenaga aid di perusahaan-perusahaan besar. Tapi siapa di balik perusahaan-perusahaan ini? Pertama, Golden Oasis Entertainment Co. Ltd. mengelola kasino Trimulia di Sihanoukville. Salah satu direktur utamanya adalah San Erik, yang dulunya bernama Erik Siswanto, lahir di Jakarta. Ia resmi menjadi warga negara Kamboja setelah naturalisasi tahun 2016. Kedua, Leonhardt Group mengoperasikan kasino Kompong Dewa. Tokoh-tokoh penting di baliknya termasuk Robert Arifin dan Tommy Hermawan Loh. Nama Tommy belakangan ini ramai diperbincangkan publik setelah diduga menjadi salah satu tokoh kunci dalam industri judi online, meski tudingan ini dibantah keluarganya. Ketiga, Istana Impian Co. Ltd. dikelola oleh Haryanto Lisnah. Namanya tercatat secara resmi dalam sistem bisnis pemerintah Kamboja, memperlihatkan bagaimana pengusaha Indonesia juga memegang kendali dalam operasional perusahaan ini. Keempat, Holiday Palace, salah satu kasino besar lainnya, dengan nama Susanto Soekardi sebagai ketua dewan direksi. Namun, tak banyak informasi bisa digali dari perusahaan ini. Sejumlah upaya konfirmasi berujung buntu. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara ekonomi migran, hukum internasional, dan celah-celah regulasi. Di satu sisi, mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, muncul risiko eksploitasi, jeratan hukum, hingga bayang-bayang kejahatan terorganisir. Ketika hukum Indonesia melarang keras segala bentuk perjudian, ironi terjadi. Warganya justru menjadi aktor penting dalam industri serupa di luar negeri. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa dilakukan negara untuk melindungi mereka? Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi industri ini? Sebagai peluang atau sebagai peringatan? Migrasi bukan sekadar perpindahan manusia, tapi juga perpindahan nilai, risiko, dan tanggung jawab. Jadi, apakah menurut kamu para pekerja ini korban, atau justru pelaku yang sadar mengambil risiko? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah pemerintah Indonesia seharusnya lebih tegas, atau justru memberikan perlindungan? Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, investigasi, data, dan fakta yang jarang dibahas media arus utama, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.